Selamat pagi anak-anakku, kelas 10 siswa SMA Negeri 2 Pelayan. Ketemu lagi dengan saya, Bu Iim. Hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier. Jadi, kalau kemarin kalian sudah mengingat cara menggambar garis, hari ini kita akan menggambar grafik pertidaksamaan linier. Seperti apa grafiknya? Silahkan kalian simak. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, saya sudah membahas banyak tentang persamaan linier dua variabel. Nanti kita ingat sekilas dulu, karena nanti untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel, kita membutuhkan dulu gambar persamaan linier dua variabel atau gambar garis lurus yang kita pelajari kemarin. Nah, satu contoh di sini, kita akan menggambar dulu 2x min y sama dengan 6. Oke, bagaimana kemarin? Yang pertama, karena ini tidak sama dengan 0 kan ya, kemarin gitu. Karena ini tidak sama dengan 0, maka akan lebih mudah kalau ini kita buat nanti di sini x-nya 0 dulu. Dan nanti di sini juga y-nya akan kita nolkan. Nah, setelah ini kita hitung satu persatu dulu. Kalau x-nya 0 itu sama halnya kita menutup x ini sehingga di sini kelihatan bahwa min y sama dengan 6. Nah, sehingga kita akan mempunyai nilai y-nya sama dengan min 6. Kan gitu. Kalau y-nya sekarang yang kedua, ya. Sekarang yang kedua, kalau y-nya 0, maka sama halnya kita menutupi bagian y ini. Sehingga kita mendapatkan 2x sama dengan 6. Kalau 2x sama dengan 6, berarti nilai x sama dengan 3. Tuh. Nah, sehingga kita memperoleh koordinat di sini 0, min 6. Lalu yang kedua adalah 3,0. Itu adalah dua titik yang dilewati garis. Oke, dua titik ini kemudian kita tuangkan ke dalam Kartesius. Dari dua titik ini kemudian kita tarik satu garis lurus. Oke. Nah, jadilah garisnya. Kemudian yang kedua, kita akan menggambarkan grafik x min 4y sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 0, maka kita jangan meletakkan 0 itu pada ini yang biasa kita lakukan tadi. Di sini 0 dan di sini 0 tadi jangan. Nah, kita lakukan satu dulu. Oke, apakah 0 boleh diletakkan salah satu? Boleh. Oke. Tapi kita lihat satu persatu dulu. Misalnya di sini itu adalah 0, maka kita tutupi di sini karena x 0, maka kita tutupi x-nya. Kita dapatkan min 4y sama dengan 0. Berarti y-nya 0 bagi min 4, 0 bagi berapapun itu hasilnya selalu 0. Jadi, kalau kita menemui di sini sama dengan 0, maka dia akan selalu melalui titik 0,0. Nah, kemudian untuk titik yang kedua kalian bebas pilih angka berapapun. Itu tidak harus angka yang kecil mau yang besar boleh, tetapi ya yang kira-kira memadai di gambar kita. Karena nanti kita hanya akan gambar sketsanya. Misalnya di sini saya pilih angka berapa? 4, boleh 4 misalnya. 4, pintar-pintar milih angka ya. Kalau kita milih angka 4, berarti x di sini nanti kita ganti dengan 4. Yuk, sekarang kita ganti dulu x-nya menjadi 4. Kita hitung ya.
Oke, tadinya kita punya X min 4Y sama dengan 0. Berarti X-nya kita gantikan 4 dikurangi 4Y sama dengan 0. Oh, berarti min 4Y sama dengan 0. 4 pindah ke kanan berarti jadi 0 dikurangi 4. Min 4Y sama dengan min 4, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, Y-nya sama dengan 1. Sehingga di sini kita memperoleh bahwa nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga koordinatnya adalah 4,1. Kalau sudah dapat dua koordinat, seperti tadi kita tempatkan dia ke dalam koordinat kartesius. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Oke. Lalu 0,0 itu letaknya di tengah atau di pusat koordinat ya, di sini. Lalu sekarang 4,1, berarti X-nya 4, 1, 2, 3, 4, misalnya di sini ada 4, gitu. Nah, lalu dia naik 1, nah, berarti titiknya ada di sini. Nah, berarti otomatis di sini ada angka 1. Gitu. Nah, dari dua titik ini kemudian kita hubungkan dengan satu garis lurus. Oke. Nah, jadilah garisnya seperti itu. Selanjutnya kita masih menggambar garis. Di sini bagaimana kalau garis yang kita gambar itu bentuknya hanya misal garis X sama dengan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar garis yang lain lagi. Bagaimana kalau garis yang akan kita gambar itu nanti hanya bentuknya garis X sama dengan misal 3. Oke. Untuk garis X sama dengan 3, kita tidak memerlukan tabel bantu ini ya. Nah, karena X sama dengan 3, maka kita ambil angka 3 pada sumbu X. Ini sumbu X. Kita ambil angka 3 di sini. Set, 3. Lalu, di sini kan ada titik 3 di sumbu X itu tadi. Nah, kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garisnya, apa ya intinya, cek. Nah, itu tadi ya, kita ambil titik 3, lalu kita garis tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang merah itu adalah garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 berarti memotong sumbu X dan dia sejajar sumbu Y. Bagaimana untuk persamaan garis Y sama dengan min 5? Caranya sama dengan garis X sama dengan 3 tadi. Jadi karena Y sama dengan min 5, maka kita cari dulu di sumbu Y itu titik min 5. Oke, di sumbu Y titik min 5. Berarti ke bawah sini, misal di sini ada min 5. Maka di titik min 5 ini kita buat suatu garis. Nah, garis itu memotong sumbu Y di titik min 5 dan dia sejajar dengan garis sumbu X. Itu dia untuk persamaan linear yang perlu kalian ingat.
Sekarang bagaimana menggambarkan grafik pertidaksamaan linear dua variabel? Sebelumnya kita perlu tahu dulu yang namanya bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu mempunyai bentuk umum seperti ini, AX plus BY. Ini tanda pertidaksamaan, bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada konstantanya, angkanya nanti berapa? Bisa jadi 0, bisa jadi bilangan bulat positif, bisa jadi bilangan bulat negatif, atau bisa jadi juga dia berupa bilangan pecahan. Nah, contohnya di sini nanti banyak. Ini akan kita coba gambar grafiknya yang sederhana-sederhana dulu saja. Sekarang kita mulai untuk menggambar grafik yang paling sederhana, yaitu grafik X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 4. Yuk. Nah, ini garis Y sama dengan 4. Ingat ya, garis X sama dengan 4, dia memotong sumbu X di titik 4 dan dia sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita akan menggambar, ini akan sangat mudah sekali. X lebih dari sama dengan 4. Berarti X yang lebih dari 4, sumbu X yang lebih dari 4, otomatis kan ke sana. Nah, otomatis semua daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 4, sebelah kanannya itu adalah daerah X lebih dari sama dengan 4. Ini arsiran masih ke sana dan seterusnya ya. Lalu kemudian daerah yang kurang dari ini, berarti daerah ini, dari min 4 ke sini, tuh, daerah dari min 4 ke sini, itu adalah daerah yang sumbu X-nya kurang dari 4. Oke. Kalau kurang dari 4, berarti semua daerah sebelah kiri garis adalah daerah X kurang dari sama dengan 4. Yang biru ini adalah daerah lebih dari, sedangkan yang coklat ini adalah daerah kurang dari. Dia tidak terbatas sampai di sini ya, karena yang namanya garis itu dia masih berlanjut. Oke. Kalau kita menggambarnya secara terpisah, maka kita akan mendapatkan bentuk grafik X lebih dari sama dengan 4 seperti ini. Jadi ini arsiran ada di sebelah kanan gitu ya. Lalu yang ini adalah grafik X kurang dari sama dengan 4. Jadi berawal dari garis X sama dengan 4, kemudian kita arsir daerah kirinya gitu. Nah, daerah yang saya arsir ini nanti kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Pada soal pasti disuruh untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, arsiran ini saya mengarsir, berarti saya menentukan di sini yang namanya daerah penyelesaian. Biasanya disingkat dengan DP. Ini juga daerah penyelesaian. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana grafik untuk yang Y kurang dari sama dengan min 5 tuh, atau yang Y lebih dari min 5. Untuk Y yang kurang dari 5, di sini ada perbedaan, yaitu tidak menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Untuk yang tidak menggunakan sama dengan, bedanya hanya terletak pada di garis ini. Di garis ini, oke, kalau ada sama dengannya maka dia garisnya sempurna, tidak putus-putus. Tetapi kalau tidak ada sama dengannya, maka dia garisnya putus-putus seperti ini. Nah, jadi untuk grafik Y kurang dari min 5 atau Y lebih dari min 5, grafiknya seperti ini gitu ya. Jadi ada garis Y sama dengan min 5 dulu, lalu kalau kurang dari berarti bawahnya yang kita arsir, untuk yang lebih dari berarti atasnya garis yang kita arsir. Kemudian bedanya di sini coba diperhatikan. Di sini tidak ada tanda sama dengan, jadi Y kurang dari min 5, bukan Y kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari di sini memberikan efek seperti ini.
Jadi garisnya tidak sempurna, tetapi garisnya itu putus-putus. Nah, garis putus-putus itu terjadi karena tandanya tidak pakai sama dengan, gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat, kalau pakai sama dengan berarti garisnya lurus, sempurna, tidak putus-putus. Tapi kalau tanpa sama dengan berarti garisnya putus-putus, gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menggambar yang bentuknya dua variabel seperti ini. Nah, sekarang kita gambar untuk yang persamaan kedua 5 dan 6 ini. Tadi yang di awal kita sudah menggambar grafik 2x min y sama dengan 6. Grafiknya ini, ya. Nah, sekarang kita akan menentukan arsiran. Jadi, garis melintang ini itu membagi daerah menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana nanti daerah yang kurang dari dan mana daerah yang lebih dari itu harus kita cek. Tidak bisa langsung kita menentukan, oh ini pasti daerah kurang dari karena sebelah kiri, ini lebih dari karena sebelah kanan. Tidak mesti seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Karena garis ini tidak melalui 0,0. Tapi sebenarnya kita buat umum saja. Kita ambil, caranya uji titik adalah kita ambil satu saja titik untuk kita ujikan yang titik itu berada di luar garis. Jadi bisa di sebelah kiri garis, bisa di sebelah kanan garis, dan titiknya itu adalah bebas gitu. Nah, sekarang misalnya di sini saya mau mengambil satu titik. Mungkin yang paling mudah adalah saya mengambil titik 0,0. Di sini ini titik 0,0. Nah, saya ujikan sekarang. Nah, sekarang kita lakukan uji titik 0,0. Jadi 0,0 ini disubstitusikan ke pertidaksamaan. Kita punya 2x min y. Tuh. Pertidaksamaannya jangan dipakai dulu, di sini 6. Oke. X dan Y kita ganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 itu 0. Dikurangi 0 itu sendiri dibandingkan dengan 6. Oke, 0 kurangi 0 dia 0. Terus di sini dibandingkan dengan angka 6. Nah, sekarang di sini tanda apakah yang seharusnya kita gunakan di sini? Tanda apa ya? 0 itu kurang dari 6 atau dia lebih dari 6. Oke, jelas yang namanya 0 itu adalah kurang dari. Oke, kurang dari atau sama dengan. Berarti daerah yang dihuni oleh 0,0 ini itu daerah kurang dari. Nah, karena daerah ini daerah kurang dari, maka yang sebelah ini itu akan menjadi daerah lebih dari, gitu ya. Oke, sekarang kita arsir. Oke, jadi yang coklat ini adalah daerah kurang dari, sedangkan yang hijau ini adalah daerah lebih dari. Oleh karena itu, kalau misalnya kita pisahkan, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini dia. Yang atas ini adalah untuk grafik 2x min y kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6 gitu ya, karena garisnya juga tebal, arsirannya di daerah kurang dari. Sedangkan yang bawah ini adalah gambar grafik untuk 2x min y lebih dari sama dengan 6. Oke, arsirannya di sebelah daerah lebih dari ini. Sesuai dengan ini, hanya saya potong ke sini, sedangkan ini tuh potongannya yang coklat ini. Oke, sudah.
Nah, kita sudah menggambar yang namanya grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini daerah-daerah yang kita arsir tadi kita namakan daerah penyelesaian. Nah, itu tadi rangkaian menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Agak rumit, sebenarnya tidak gitu ya. Yang penting kita tekun, yang penting kita suka gambar grafik. Gitu saja. Semoga materi kali ini mudah kalian pahami. Dari saya cukupkan. Selamat pagi.